Terpujilah Bapa Yahweh, terpujilah Yahshua Mesias Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terpujilah Roh Kudus yang senantiasa menuntun membimbing kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Kami sudah memuji menyembah-Mu tadi Bapa. Dan kami sekarang mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Roh Kudus, berfirmanlah Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu membangun, menghibur kami, sehingga Bapa kami Haleluya, kuat Bapa. mengiring Engkau, mengikut Engkau sampai kepada kesudahan. Ampuni dosa pelanggaran kami, darah-Mu yang kudus menyucikan, menguduskan kami, melayakkan kami. Terima kasih berkat-Mu. Pujilah Bapa Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, sama-sama kita katakan Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Shalom, haleluya. Shalom. Kita bertemu kembali di ibadah kita di hari Sabat ya, atau di hari Minggu, yaitu hari untuk memuji menyembah Tuhan ya, atau disebut juga hari perhentian ya, hari perhentian atau hari untuk memuji Tuhan ya, menyembah Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, kita diberkati. Ya, kita boleh hadir, kita boleh bertemu kembali. Ya. Kita sudah memuji Tuhan tadi. Karena kita mendengar firman Tuhan. Ya, untuk kekuatan dalam hidup kita. Ya. Firman Tuhan berkata, manusia tidak hidup dari roti saja. Ya. Dan Tuhan berkata manusia tidak hidup dari roti saja. Artinya manusia tidak hanya perlu makan minum, tapi juga perlu firman. Amin. Ya. Amin. Apa yang terjadi jika manusia hanya makan minum aja yang dipikirkan? Neraka. Iya. Ya, binasa. Jadi manusia juga perlu firman. Kalau kita hanya memikirkan makanan saja, ya apa bedanya kita dengan hewan? Ya, nggak ada bedanya kita dengan hewan. Hewan kan memikirkan makan minum aja, tapi kita berbeda karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin. Ya, kalau kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, berarti bagian kita juga bersama dengan Tuhan, ya, bersama dengan Tuhan bagian kita. Makanya kita harus memuji menyembah Tuhan. Untuk itulah kita diciptakan. Haleluya. Ya? Untuk itulah kita diciptakan untuk menjadi kesukaan Tuhan, ya, kesukaan Tuhan, untuk menjadi kesenangan Tuhan, ya, kesenangan Tuhan kita. Ya, firman Tuhan hari ini kita sama-sama belajar dari Timotius pasal 2, surat Timotius yang kedua, ya. Timotius yang kedua. 2 Timotius ya. Surat Timotius yang kedua. Kita belajar nanti di situ bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman ya. 2 Timotius pasal 3 ya. Kita akan belajar sama-sama kita akan pelajari nanti ayat demi ayat satu persatu. 2 Timotius pasal 3 ya. Di situ dikatakan keadaan manusia pada akhir zaman ya. Saya bacakan ayatnya ya. Nah, saya bacakan ayat 1 saya bacakan. Nanti selanjutnya kita akan pelajari sama-sama ya. Demikian firman Tuhan. Kita akan pelajari ayat per ayat ya. Berikutnya keadaan manusia pada akhir zaman. 2 Timotius pasal 3, saya baca ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Iya, itu dia ya. Akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar itu masa-masa yang dimaksud di sini sukar bukan sulit cari uang ya, bukan sulit cari makan, bukan itu dimaksud. Masa-masa yang sukar di sini
masa-masa kita bergumul, sukar, bergumul, berjuang dalam hal kerohanian. Haleluya. Berjuang untuk hidup kudus. Gak gampang. Bergumul. Ya. Kenapa? Karena kita akan nanti dikelilingi orang-orang jahat. Dikelilingi orang-orang jahat. Jadi sangat susah untuk hidup benar, hidup kudus. Sukar. Ya. Kita akan dikelilingi orang-orang jahat. Masa-masa yang sukar. Sekarang masa-masa yang sukar untuk hidup kudus. Masa-masa yang sukar untuk hidup benar. Kenapa? Kita dikelilingi oleh orang-orang jahat. Itu maksudnya. Kenapa? Itulah keadaan di akhir zaman. Kalau semakin akhir zaman, kita akan semakin sukar untuk hidup benar, semakin sukar untuk hidup kudus, semakin sukar. Ya, kita akan baca nanti ayat per ayat ke bawah. Itulah keadaan manusia pada akhir zaman, dan itu akan kita lihat. Itu ada di sekeliling kita, nggak jauh-jauh, di sekeliling kita, tetangga kita, saudara kita, teman kita. Ada orang-orang begitu nanti. Ada orang-orang begitu nanti. Ya. Ada orang-orang begitu. Orang-orang begitu nanti akan banyak jumlahnya. Banyak jumlahnya. Kalau zaman dulu mungkin 1-2 orang. Tapi menjelang akhir zaman, orang-orang itu akan semakin banyak. Orang-orang bagaimana yang dimaksud? Kita masuk ke ayat 2. Apa dikatakan di ayat 2? Saya baca kembali. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, ini dulu. Ya. Ini dulu. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Apa artinya? Mencintai diri sendiri, egois. Itulah arti orang mencintai diri sendiri, egois. Perhatikan, semakin banyak orang egois. Kalau bahasa kerennya atau bahasa psikologinya, orang-orang narsistik. Itulah orang-orang egois, orang-orang narsistik. Ya, orang-orang egois, orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Artinya apa? Orang-orang yang hanya memikirkan keuntungan untuk dirinya, tidak mau memikirkan orang lain. Nggak masalah orang lain rugi, yang penting saya untung. Nggak masalah orang lain sakit, yang penting saya sehat. Nggak masalah orang lain jatuh miskin, yang penting saya tambah kaya. Ya, begitu. Nggak masalah. Nggak masalah orang menderita, yang penting saya bahagia. Ya, enggak masalah sama dia. Enggak masalah orang-orang rumah tangganya hancur, yang penting rumah tangga dia baik. Artinya dia tidak peduli apa yang terjadi dengan orang lain. Kalau contohnya orang berselingkuh, itu kan dia berarti dia enggak peduli rumah tangga orang hancur, yang penting dia senang. Kan? Itu artinya egois, hanya memikirkan diri sendiri. Hanya memikirkan diri sendiri, narsistik namanya. Ini peringkat pertama, nomor 1. Nanti saudara baca nanti sampai ke bawah ayat demi ayat, bermacam ragam. Tapi kita bahas satu-satu dulu nanti. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Inilah ciri-ciri pertama orang di akhir zaman. Dan orang-orang kayak gini akan semakin banyak kita jumpai. Bukan orang-orang yang tidak kita kenal, orang-orang yang kita kenal, bahkan yang paling dekat dengan kita. Siapa itu? Saudara kandung. Saudara kandung. Tidak peduli lagi, walaupun saudara kandung tidak peduli, akan bermusuhan demi keuntungan dirinya sendiri. Tidak peduli lagi saudara kandung, tidak peduli lagi satu ayah satu ibu, tidak peduli lagi. Tidak perlu jauh-jauh orang lain, orang tidak dikenal, tetangga, kan? Itu masih orang lain. Tapi saudara akan menjumpai ini di akhir zaman. Saudara kandung pun akan mementingkan diri sendiri. Ya? Perhatikan baik. Ini sudah terjadi di akhir zaman. Sudah terjadi di akhir zaman. Perhatikan. Ya? Lihat sekarang persaudaraan. Ada persaudaraan sekarang akrab antara abang beradik. Ada. Lihat,
Tidak ada lagi. Semua menjadi hamba uang. Apa dikatakan? Mencintai diri sendiri dan menjadi hamba Uang. uang. Mencintai diri sendiri kaitannya dengan uang. Cinta uang, mamon. Ya, inilah akhir zaman. Jadi kalau kita tidak melihat bahwa kita sudah di akhir zaman, kita akan santai. Kita santai. Tapi kalau saudara lihat ini, ciri-ciri orang-orang begini, ini di sekeliling kita sekarang banyak sekali. Bahkan saudara kita sendiri, ya. Saya sudah mengalami, saudara kandung sudah mengalami. Saya mungkin banyak orang juga sudah mengalami saudara kandung. Tidak mementingkan lagi persaudaraan, tapi mementingkan uang. Ya, inilah manusia akhir zaman. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan. Jadi kita nggak usah heran, jangan terkejut. Nggak perlu terkejut. Kok begini ya? Ya jangan heran. Firman Tuhan sudah mengatakan. Ini dicatat Paulus 2000 tahun lalu. 2000 tahun lalu sudah dicatat Paulus ini. Dan sekarang sudah digenapi. Kita harus siap, kita harus kuat. Kenapa? Karena dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kenapa sukar? Sukar kita menjaga hidup benar, menjaga hidup kudus. Kenapa? Karena kita akan diperhadapkan dengan orang-orang demikian. Kita diperhadapkan dengan orang-orang egois. Kita diperhadapkan dengan orang-orang yang cinta uang. Apakah kita ikut terseret dengan karakter mereka? Apa kita ikut terseret dengan kebiasaan mereka, kebiasaan orang-orang akhir zaman ini? Nanti kita akan lihat satu-satu lagi ciri-ciri orang akhir zaman. Apakah kita ikut terseret? Apa yang namanya orang Kristen ambil bagian di dalam ciri-ciri orang akhir zaman ini? Jangan yang hanya namanya Kristen, tapi karakternya sama dengan yang dicatat di sini. Bahkan ada saya kenal yang mengaku diri hamba Tuhan. Tapi karakternya sama dengan orang-orang yang dicatat di sini, ciri-ciri akhir zaman. Ya, ini yang mau kita lihat. Ya, banyak orang tidak tahu, banyak orang nggak tahu. Dia pikir dia hamba Tuhan, dia pikir dia bisa khotbah, dia pikir dia bisa bernubuat, dia pikir dia bisa berbahasa roh atau karunia-karunia lain. Tapi dia nggak selidik karakternya. Apakah dia mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang? Nggak diselidik. Kalau diselidik, dia karakternya ada di bagian dari yang dicatat oleh ciri-ciri manusia pada akhir zaman ini. Kemana bagiannya? Ya? Kemana bagiannya? Ya, banyak. Akhir zaman ini hamba uang. Semua yang dikerjakan demi uang. Ya, ada saya dengar suatu kesaksian, tapi nggak tahu ya. Maksud saya begini, ini saya dengar dari orang yang bercerita, tapi kebenarannya nggak saya pastikan. Ya, katanya ada seorang hamba Tuhan, ya, menerima sumbangan dari luar negeri untuk anak-anak yang katakanlah anak-anak yang kurang mampu, untuk biaya sekolah lah, katakanlah begitu, biaya apa. Ada menerima sumbangan dari luar negeri, mungkin katakanlah ribuan dolar, ya kan? Kalau dirupiahkan mungkin ratusan juta lah, ya kan? Dipercayakan kepada suatu gereja, ya, untuk membagi ini kepada anak-anak orang yang kurang mampu supaya tetap bersekolah. Tetapi apa yang terjadi? Hamba Tuhan di gereja ini justru memakai uang itu untuk keperluan pribadinya. Memakai. Ya. Dan ketika ada apanya, pengerjanya atau penatuannya, ya, yang bercerita kepada saya, penatuannya ini
Dan ketika ada penentuannya bertanya, Pak, bagaimana sumbangan dari luar negeri itu? Kenapa nggak kita bagikan? Katanya begitu. Apa kata pendeta ini, hamba Tuhan di pelayanan ini? Katakan, ya, kita juga perlu katanya. Kita juga perlu. Kita perlu untuk kita pakai pribadi kita begini. Katanya begitu. Apa jawabannya? Dikatakan begini. Masa kita kehausan di dekat kolam? Katanya. Bahasa apa itu? Masa kita kehausan di dekat sumber air atau kolam atau air apa? Mata air. Mata air. Nah, itu apa artinya itu? Hah? Dibilang kayak gitu, masa kita kehausan dekat mata air kata? Dia beranggapan uang tadi itu bisa dipakai dia. Padahal sedikit pun tidak ada haknya di situ. Karena itu sumbangan untuk tadi anak-anak yang kurang mampu. Ya. Tapi dia bisa berpendapat begitu. Masa kita kehausan dekat mata air katanya? Ya kan kita jadi penentuannya bingung. Mau membenarkan apa tidak? Ya. Bagaimanapun dia perlu uang, selama itu bukan haknya, ya nggak boleh diambil. Ya. Kalaupun dia dikatakan seperti pendapatnya dikatakan dia haus katanya. Kalau haus, kalau mata air itu bukan punya dia, nggak boleh diambil. Walaupun dikatakan dia benar haus. Ya. Tidak ada alasan, ya. Kemiskinan atau kekurangan alasan untuk mencuri. Nggak dibenarkan itu. Nggak dibenarkan. Ya, jangan membuat alasan kemiskinan atau kekurangan sesuatu apa alasan untuk mencuri. Nggak bisa. Kalau yang bukan hak kita, jangan kita ambil. Ya. Bukan hak kita. Perpuluhan bukan hak kita, jangan kita ambil. Jangan kita ambil. Seperti itu, korban-korban yang diperuntukkan untuk orang lain, itu bukan hak kita. Demikian juga ada saya baca misionaris. Dikasih dia uang untuk perjalanan misionaris untuk misi. Tapi dipakainya. Nggak bisa. Itulah dikatakan tadi, hamba uang mementingkan diri sendiri. Jadi ayat ini, ya, kalau kita perhatikan ayat ini, bukan untuk orang dunia. Bukan untuk orang dunia dicatat ayat ini. Karena orang dunia memang tidak mengenal kebenaran. Tapi ayat ini dicatat untuk kita, anak-anak Tuhan, jangan serupa dengan mereka. Ya. Jangan serupa dengan orang-orang dunia yang mementingkan diri sendiri, yang mencintai diri sendiri menjadi hamba uang. Jangan serupa kita dengan mereka, itu maksudnya. Nanti di bawah banyak lagi orang-orang. Ya, jangan kita menjadi sama dengan mereka. Tidak bisa. Ya. Jangan membuat satu alasan untuk berdosa, jangan. Tidak dibenarkan itu. Tidak dibenarkan. Jangan beralasan. Dosa tetap dosa, tidak bisa beralasan. Ketika Adam berdosa, dia beralasan, perempuan yang kau berikan kepadaku itu dialah yang memberikan itu. Tidak bisa, dia nggak bisa lolos. Walaupun dikatakannya perempuan yang kau berikan kepadaku itu yang menyerahkan buah itu katanya, nggak bisa alasan untuk menyelamatkan si Adam, tetap dia ikut dihukum. Demikian juga si Hawa. Ular itu memperdaya aku katanya, beralasan dia, nggak bisa, tetap juga dihukum dia si Hawa. Jadi kalau kebenaran, pegang teguh. Jangan beralasan. Jangan beralasan. Banyak orang beralasan, ya, untuk kompromi dengan dosa. Banyak orang beralasan. Banyak. Ya macam alasannya kita nggak tahu. Macam alasannya. Jangan kompromi kita. Contoh begini, ya,
Saya beri sedikit contoh yang agak seram lah, agak ekstrim atau agak ngeri. Saya beri contoh begini. Ada di suatu kampung, ya saudara bisa berpikir sendiri nanti. Ada di suatu kampung. Di kampung ini ada dukun, ya. Dia bisa menyembuhkan orang. Ya. Tapi di kampung ini tidak ada dokter. Dokternya di kampung sebelah, yang jaraknya katakanlah 1 jam perjalanan. Ya kan? Situ ada dokter di kampung sebelah. Tapi di kampung dia ada dukun yang bisa menyembuhkan. Suatu ketika adalah anak Tuhan di kampung yang ada dukun ini. Tiba-tiba dia digigit ular. Dan ular itu berbahaya. Dia punya 2 pilihan. Ke rumah dukun lebih dekat atau ke rumah dokter yang 1 jam perjalanan. Ya, pilih mana? Ya, pilih mana? Kalau ke rumah dukun bisa cepat sembuh. Kalau ke rumah dokter nanti yang 1 jam perjalanan bisa mati di jalan. Karena digigit ular, nggak tahu ini bisanya Karena so bisa cepat membunuh apa tidak? Ya. mematikan. Iya, mematikan nggak bisanya ini. Kalau ke rumah dokter nanti aku dalam perjalanan mati. Tapi kalau ke rumah dukun lebih cepat sembuh. Dukun ini bisa cepat karena dia punya kekuatan sihir. Kita sebagai anak Tuhan, apa kita mau kompromi? Ya. Ini suatu contoh, ya. Ini mungkin tidak ada di kejadian nyata, ya. Tapi ini suatu contoh, suatu pemikiran bagi kita, ya. Suatu pemikiran bagi kita. Kalau kita di posisi itu, ya, kita milih mana? Gak apa-apa lah, kita ke tempat dukun. Ya, yang penting sembuh. Siap itu nanti bisa nanti atau dia berdoa sama Tuhan atau bagaimana supaya diampuni. Tapi yang satu lagi, kita ke rumah dokter. Dokter nanti ada di sana, mungkin disuntik atau diobati. Tapi perjalanan 1 jam. Dia harus bisa berkomitmen. Mati dalam Tuhan. Kalau Tuhan izinkan aku hidup, aku bisa bertemu dokter itu dan dokter itu bisa memberikan obat. Tapi setidaknya aku mati di dalam Tuhan. Walaupun aku mati dalam perjalanan, aku mati dalam Tuhan. Mesti begini orang-orang yang benar buat Tuhan. Kalau berkompromi dia, datang dia ke dukun, ya, mau disembuhkan dukunnya, ternyata dukunnya agen iblis. Dibilang udah, apakan aja dia, cepatkan aja dia mati, karena dia anak Tuhan, dan cepat dia masuk neraka, dan dapat kitanya apanya ini, jiwanya katanya. Ya, makin ditipu iblis. Bukannya iblis mau menyelamatkan dia, maka iblis makin membunuh dia. Kenapa? Karena iblis kesempatan, oh ini anak Tuhan, jangan sampai dia selamat. Ini kesempatan untuk membawa dia ke neraka. Ya, hati-hati. Bisa saja iblis, oh ini anak Tuhan, oh, kebetulan dia datang, ini kesempatan untuk menjatuhkan dia ke neraka. Ya, jangan kompromi. Ada beberapa saya dengar anak Tuhan, ya, karena mungkin sakitnya udah lama, udah gak tahan lagi, udah bertahun-tahun, menyerah. Udahlah, dudukunlah kita. Ada menyerah, dudukunlah kita kata. Udah menyerah dia. Terakhir apa? Kedukun mati juga. Jadi kalau kedukun mati juga kemana? Kalau mati dia baguslah mati dalam Tuhan. Apa ada jaminan dukun bisa menyembuhkan semua? Nggak bisa. Itu maksudnya. Jangan kompromi, jangan mementingkan diri sendiri. Kita akan diperhadap. Itu makanya dikatakan kita hidup di dalam masa-masa yang sukar, sulit kita menjaga kebenaran. Sulit. Manusia akan cinta uang.
Kita akan diperhadapkan nanti dengan pilihan-pilihan, pilih mana? Uang atau keselamatan? Uang atau keselamatan? Contoh begini juga. Ini sering terjadi di dunia kerja. Melamar satu pekerjaan, dilihat, oh ini bagus, nilainya bagus, dari perguruan tinggi yang bagus, diwawancarai, begini. Oh iya, Anda bisa bekerja di perusahaan kami karena saudara nilainya bagus, dari perusahaan dari universitas yang bagus, saudara pun orangnya baik begini. Tapi ada satu permintaan kami, Bapak harus bisa pindah agama. Kalau Bapak pindah agama, Bapak akan diangkat jadi kepala, gajinya akan sekian ratus juta, sekian puluh juta. Bagaimana Pak? Katanya. Dikompromikan dengan uang. Dikompromikan. Ya, akan dibilang, Bapak bisa kami angkat jadi kepala nanti. Gajinya sekian, itu di dunia kerja. Kalau orang menjadi tadi hamba uang, dikatakan di sini, mementingkan diri sendiri dan menjadi hamba uang, dia pasti diterima. Oh ya nggak apa-apa Pak, saya akan pindah agama. Saya akan pindah agama. Ya, pindah agama. Saya akan mengucap katanya. Saya akan mengucap. Ya. Banyak akan dikompromikan nanti di akhir zaman ini orang-orang demikian. Diperhadapkan. Iblis akan berusaha menjatuhkan. Kenapa? Orang akan semakin mencintai diri sendiri dan hamba uang. Demikian juga nanti anak-anak gadis, anak-anak Tuhan diperhadapkan dengan laki-laki nanti. Laki-laki yang memiliki uang. Laki-laki yang memiliki uang. Diperhadapkan. Laki-laki ini banyak uang, pekerjaannya baik, akan diminta nanti. Gimana? Pindah agama ya, ke agamaku. Ya, pindah agama ke agama saya. Kalau perempuan-perempuan yang gak cinta Tuhan, yang mementingkan diri sendiri, yang menjadi hamba uang, ya dengan ringan-ringan saja. Ringan-ringan saja meninggalkan Tuhan Yesus. Ringan-ringan. Kita akan semakin jumpai nanti di akhir zaman ini orang-orang yang mencintai diri sendiri, jadi hamba uang. Tak penting, yang penting uang, yang penting uang. Dikatakan nanti sama anak gadis ini, nanti kalau kau jadi istri saya kasih uang bulanan sekian puluh juta. Siapa yang menolak? Saya kasih uang bulananmu nanti katakanlah 20 juta, 10 juta. Tapi nanti ke agama saya, kata si laki-laki. Itu sering kita dengar. Ya? Sering kita dengar. Ini akan semakin banyak nanti. Tapi menjadi permasalahan. Ayat ini bukan untuk orang dunia, untuk anak-anak Tuhan. Jangan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Karena nggak sadar nanti kita akan diseret dari sini. Diseret. Makanya perhatikan dirimu, lihat dirimu. Apakah perbuatanku ini mencintai diriku atau mencintai Tuhan? Apakah perbuatanku ini memuliakan Tuhan atau untuk memuliakan diriku? Kan gitu. Dasarkan perbuatanmu untuk memuliakan Tuhan. Jangan untuk memuliakan diri sendiri, jangan untuk mencintai diri sendiri, jangan untuk hamba uang. Ya. Banyak yang namanya aja anak Tuhan, yang namanya aja hamba Tuhan, tapi kenyataannya hamba uang. Hamba uang. Ya. Perselisihan ada, kita dengar perselisihan. Ya, pengurus-pengurus gereja. Kenapa? Karena uang. Perpecahan gereja. Kenapa? Karena uang. Karena uang semua. Kita akan lihat nanti. Ciri-ciri manusia akhir zaman ini
ini tidak hanya terjadi di dunia, tetapi di dalam anak-anak Tuhan pun kita akan jumpai nanti ciri-ciri orang-orang demikian. Kita akan jumpai. Saudara bisa lihat nanti satu persatu ciri-ciri orang-orang akhir zaman ini. Tidak hanya di orang dunia, di anak-anak Tuhan nanti saudara akan banyak jumpai ciri-ciri manusia akhir zaman ini. Saudara akan banyak jumpai. Apa yang selanjutnya dikatakan? Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Membual. Kau membual. Membual itu berkata besar. Ya? Berkata besar. Oh, aku begini. Membanggakan, membual. Membanggakan diri. Aku sudah begini. Membual dan menyombongkan diri. Ya. Akhir zaman ini kita semakin sulit melihat orang yang rendah hati. Tapi semakin gampang kita melihat orang yang menyombongkan diri, semakin banyak. Semakin sulit kita melihat orang yang rendah hati sekarang. Tapi kalau melihat orang sombong gampang. Kenapa? Memang ini akhir zaman. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan jadi pemfitnah. Pemfitnah itu apa? Penggosip. Itu pemfitnah, penggosip. Suka memfitnah, suka bergosip. Ya? Pemfitnah, suka bergosip. Yang nggak tahu pun kenyataannya, nggak tahu kebenarannya, bisa disebar-sebarkan. Itu pemfitnah. Bergosip. Menjelek-jelekkan. Nanti ada juga. Coba kita lihat lagi ayat selanjutnya. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Zaman sekarang ya, tidak ada lagi yang takut sama orang tua anak-anak. Gak ada lagi anak-anak yang takut sama orang tua zaman sekarang. Kalau zaman dulu, dipanggil aja namanya, udah ketakutan. Kalau zaman dulu, asal dipanggil namanya udah ketakutan anak-anak. Kalau zaman sekarang, dipanggil namanya 100 kali pun tak datang. Pura-pura nggak dengar. Iya. Dipanggil namanya pun sampai berapa kali nggak datang. Itu anak-anak zaman sekarang. Beda. Itulah akhir zaman. Pura-pura nggak dengar dipanggil. Akhir zaman berbeda sih. Kalau zaman dulu anak membantu orang tuanya. Kalau misalnya orang tua di ladang, anak ikut membantu di ladang. Ya. Kalau zaman sekarang orang tua bekerja, anak bermain game. Nah, ini zaman sekarang. Ya. Kalau habis pulsanya, tinggal minta. Ya. Tidur-tiduran satu hari di rumah. Orang tuanya di luar capek kerja, anaknya di rumah terus. Udah terbalik sekarang. Zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Saya enggak orang dulu kali lah. Tapi saya sudah dengar cerita zaman dulu. Pertengahan dulu. Iya, zaman dulu. Enggak pernah saya dengar orang tua anak membunuh orang tua. Enggak pernah. Tapi zaman sekarang dengar berita. Anak membunuh orang tua itu ada terjadi. Ya. Anak membunuh orang tua itu ada terjadi zaman sekarang. Kalau zaman dulu enggak ada itu. Enggak ada itu terjadi. Tahun 70, 80, tahun 90. Tapi tahun 2000 ke atas itu. Anak membunuh orang tua sering perkara warisan, dibunuh orang tua. Perkara yang aneh lagi, kemarin saya pernah ada dengar berita, anak minta HP, nggak dibelikan HP, dibunuh orang tuanya. Ada saya dengar. Anak minta kereta, minta sepeda motor, nggak dikasih, dibunuh orang tuanya.
Aneh, udah nggak masuk akal ini dunia ini. Ya, aneh. Nanti. Ya, Yang lain kerja. jadi saudara akan lihat ini akhir zaman ini ini udah nggak normal, nggak normal ini. Yang mengaku pun namanya katanya anak Tuhan, ya anak Tuhan katanya dia, hamba Tuhan katanya, tapi bisa membentak-bentak orang tuanya, membentak-bentak orang tuanya. Ada dibentak-bentak orang tuanya, nggak merasa bersalah, nggak merasa bersalah. Padahal firman Tuhan katakan apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya panjang umurmu dan berbahagia engkau. Berbahagia, panjang umur dan berbahagia. Kalau panjang umur sakit-sakitan, nggak ada guna. Tapi kalau panjang umur berbahagia itu yang benar. Haleluya. Panjang umur dan berbahagia engkau di tanah yang diberikan Tuhan. Dapat tanah lagi, punya tanah, nggak nyewa-nyewa. Ya? Kalau hormati orang tua pasti punya tanah, nggak nyewa-nyewa. Kalau percaya janji firman Tuhan, di tanah yang diberikan Tuhan kepada engkau. Artinya apa? Diberkati jasmani, diberkati rohani. Tapi kita di akhir zaman ini akan banyak nanti saudara lihat anak-anak berontak kepada orang tua. Saya nggak tahu penyebabnya apa itu ya. Apa karena orang tua terlalu memanjakan, apa bagaimana? Saya nggak ngerti juga. Tapi ini akhir zaman. Ya, akhir zaman. Orang tua pun semakin nggak mengerti cara mendidik anak. Nggak mengerti cara mendidik anak orang tua sekarang. Dibebaskan pergaulan, dibebaskan tontonannya, dibebaskan semua, nggak diajari firman. Ya macam mana anak-anak bisa takut Tuhan kalau nggak diajari firman? Apa ayat selanjutnya kita baca lagi? Tidak tahu berterima kasih, ya? Tidak tahu berterima kasih. Zaman sekarang sudah semakin jarang kita dengar orang bilang terima kasih. Semakin jarang orang kita bilang terima kasih sekarang. Ya. Ya mungkin orang tua pun nggak mengajari harus bilang terima kasih. Tidak tahu terima kasih. Dipikirnya kalau orang mengasihi sama dia itu suatu keharusan. Ya. Kalau ada orang mengasihi sama dia, pikirannya dia, oh saya layak dikasih kasih. Nggak tahu terima kasih. Ya. Nggak tahu terima kasih. Nggak bersyukur ada orang yang menolong. Enggak bersyukur ada orang yang membantu. Tidak tahu terima kasih. Ya, justru kalau nggak dikasih, dia dijelek-jelekkan. Ya. Saudara akan jumpai nanti orang-orang demikian. Tidak tahu terima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak peduli agama. Coba lihat anak-anak sekarang. Coba tanya, apa hukum ke-10 kalau tahu? Apa hukum ke-10? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Nggak peduli firman Tuhan, nggak peduli agama. Nggak peduli. Nggak tahu. Ya. Kalau memang sekarang agak sulit memang ya. Saya pun nggak mengerti apa yang diajarkan di sekolah minggu sekarang atau di apa. Ya, anak-anak nggak mengerti sekarang apa. Aku nggak mengerti apa yang diajarkan sekarang di gereja. Nggak mengerti, nggak peduli agama. Ya, nggak mengerti. Seharusnya sekolah itu sekolah minggu itu harus tahu. Ya, sekolah minggu harus tahu sebenarnya. Tidak peduli agama. Tidak tahu mengasihi. Nggak tahu mengasihi. Ya. Tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai. Hanya bermusuhan. Di mana-mana ada musuhnya, di mana-mana ada musuh. Suka menjelekkan orang. Nah, ini sama kita di pemfitnah. Suka menjelekkan orang. Ya.
Kalau orang suka menjelekkan orang, ya, saya rasa itu tidak ada lagi dilihat dia yang baik di orang itu. Dia jelek semua, kan dijelekkan. Itu menjelekkan orang. Padahal belum tentu orang yang dijelekkan itu ada salahnya sama dia. Tapi memang dasar suka menjelek-jelekkan orang. Ya. Suka menjelek-jelekkan. Ya. Sama kayak gosip. Gosip itu menjelekkan orang juga itu. Nggak tahu kebenarannya. Tidak dapat mengekang diri. Ya. Tidak dapat mengekang diri. Artinya apa? Menuruti semua hawa nafsunya. Dituruti semua hawa nafsunya. Apa mau nafsunya dituruti? Garang. Tidak suka yang baik. Tahu arti garang? Garang itu mudah marah. Itu arti garang, mudah marah. Nggak ada kesabaran lagi. Ya, mudah marah. Kita lihat sekarang sering berita-berita kan, hanya hal-hal sepele bisa dibunuh orang. Kemarin saya dengar, hanya gara-gara ditegur dibunuh. Hanya gara-gara ditegur katanya. Bertetangga pun katanya begitu. Hanya gara-gara ditegur sedikit aja, jangan begini, katanya udah dibunuh. Saudara akan dengar berita-berita itu nanti. Saudara akan terkejut. Garang orang itu. Gampang-gampang kali marah, mudah marah. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Kalau saya berbuat ini, nanti apa dampaknya? Ya kan? Apa dampaknya? Nggak berpikir panjang. Kalau saya lakukan ini, nanti saya kan bisa dipenjara. Nggak berpikir panjang. Apa dampaknya? Nggak berpikir. Ya? Menurut yang nafsu aja. Contohnya kalau orang zaman sekarang kan itu lagi musim namanya judi online. Nggak berpikir panjang, suka berjudi. Kalau orang suka berjudi, ya habis uangnya, berhutang. Nggak berpikir panjang, menuruti hawa nafsu. Berlagak tahu, merasa sudah tahu semua. Udah tahu aku semua itu, nggak mau diajari. Udah tahu dia semua. Ya, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan, ya. Menuruti hawa nafsu, menuruti keinginannya. Ayat 5 ini yang sering kita jumpai. Ayat 5 ini. Apa dikatakan ayat 5? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Artinya apa? Orang-orang yang punya sifat-sifat tadi itu akan saudara lihat rajin beribadah. Nanti. Kenapa? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya. Secara lahiriah, secara jasmani mereka beribadah, mereka rajin ke gereja. Bahkan rajin ibadah tengah minggu. Rajin, secara lahiriah mereka jalankan ibadahnya. Maka saudara kita heran nanti. Ini orang rajin beribadah. Ini orang pintar firman. Pandai khotbah. Bisa bernubuat. Ya. Tapi karakternya kok kayak dunia gini semua. Kok sama karakternya dengan orang-orang zaman ini? Ternyata secara lahiriah mereka menjalani ibadah, tetapi memungkiri artinya tidak percaya firman ini, memungkiri kekuatan,
tidak percaya, bebas, suka-suka. Hanya formalitas beribadah. Ya, saudara kan lihat nanti orang-orang yang kayak tadi ini rajin beribadah, nggak absen, nggak rajin. Ya, bahkan melayani, berkhotbah, mungkin singer, mungkin WR. Tapi karakternya begitu, memberontak sama orang tua, hamba uang, menyombongkan diri, mementingkan diri sendiri. Apa saudara lihat nanti? Apa firman Tuhan katakan? Jauhilah mereka itu. Jauhilah orang-orang demikian. Jadi inilah menjadi pertanyaan sama diri saya sekarang. Kalau dijauhi orang-orang begini, itu jauhilah mereka. Jauhi. Karena orang-orang begini ya, kalau saya pelajari orang-orang begini tahu firman orang begini. Jadi kalau kita nasihati pun firman nggak masuk. Tahu mereka, tapi memang karakternya jahat. Karena mereka tahu firman. Kita ajari firman enggak, dia lebih tahu. Karena seperti kata firman Tuhan, berlagak tahu. Lebih tahu firman dia kalau kita nasihati. Ya, dijauhin orang demikian. Bukan malah diajak, ayo sama-sama kami kumpul. Enggak, itu nanti jadi mencemarkan kita nanti orang-orang begini. Kita nanti jadi cemar, kita terseret. Orang-orang begini dijauhi. Yang mengaku diri, ada ayat lain yang mengatakan yang mengaku diri saudara katanya. Ya, ngeri. Jauhilah mereka itu. Bukan dikatakan ajaklah mereka untuk berkumpul-kumpul atau untuk bersama kita dalam ibadah kita. Jangan diajak orang-orang begini. Dijauhi orang-orang. Kenapa? Karena kita dekat-dekat sama orang-orang begini nanti, kita bisa terseret, terbabit, bisa kita terseret nanti. Ya, jaga pergaulan kita. Pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Jangan kita dekati orang-orang begini. Jangan kita dekati. Saya bukan apa ya? Firman Tuhan yang mengatakan jauhi. Bukan saya menyuruh menjauhi orang-orang demikian. Kalau kebetulan ada yang kita kenal demikian orang, kita harus berhikmat menjaga jarak. Harus berhikmat. Ya. Kenapa? Karena kita bisa jadi korban nanti. Kita bisa jadi korban. Apa kita siap seperti ayat-ayat ini? Pemfitnah, apa kita siap difitnah? Dia akan menjelekkan, apa kita siap dijelekkan? Dia suka berkhianat, apa kita siap dikhianati? Ya? Karena orang-orang itu kan begitu. Pemfitnah, pemberontak, berkhianat, tidak suka berdamai, menjelekkan orang. Kalau kita dekat-dekat orang begini nanti, ini akan kita alami, itu akan sama kita menyerang. Ya, akan menyerang kita. Makanya dikatakan jauhilah mereka itu. Jauhilah mereka itu yang mengatakan diri saudara, tapi pada kenyataannya bukan. Ya, yang mengatakan diri saudara pada kenyataannya bukan. Jauhilah mereka itu. Jauhilah mereka itu. Ya, orang-orang yang mengerti firman ini. Kalau orang-orang yang dunia, kita beritakan firman, kalau mereka percaya sama juru selamat, ya puji Tuhan datang. Tapi itu pun mereka harus bergumul, menghancurkan kedagingannya, mematikan kedagingannya. Kalau nggak tetap mereka bagian dari orang-orang demikian. Ya, karena begini ya, kita sebelum datang pun kita kepada Tuhan, kita punya sifat-sifat ini. Ya, punya kita sifat-sifat ini sebelum datang ke Tuhan. Jadi kalau kita sudah datang ke Tuhan,
Kalau masih ada pun sifat-sifat ini sama kita, sudah bertahun-tahun kita bertuhan, sudah 10 tahun kenal Tuhan, 20 tahun kenal Tuhan, tapi sifat-sifat ini tetap ada sama kita, ya, apa artinya kita kenal Tuhan? Ya, apa artinya kita kenal Tuhan? Ya, 20 tahun kita kenal Tuhan, tapi tetap masih mementingkan diri sendiri, tetap masih hamba Tuhan, hamba uang, tetap menyombongkan diri, tetap menjadi pemfitnah, tetap berontak orang tua, tetap tidak tahu terima kasih, tetap tidak tahu mengasihi, tetap tidak suka berdamai, tetap suka menjelekkan orang, tetap garang. Apa artinya kenal Tuhan 10 tahun, 20 tahun? Ya. Saya nggak usah sebut nama. Saya kenal orang yang 10 tahun kenal Tuhan, 20 tahun sudah bertobat, tapi tetap suka pemfitnah, tetap suka bergosip, tapi tetap garang, tetap sombong, tetap suka menjelekkan orang. Apa artinya? Apa artinya? Ya. Apa artinya? Orang-orang demikian ini nggak ada bagiannya di dalam kerajaan. Nggak ada bagiannya dalam kerajaan. Nggak ada. Jadi kekristenan yang benar, ini orang-orang begini tidak ada dalam kekristenan yang benar. Jadi kalau kayak gini ya kekristenannya, nah, sama seperti orang-orang ada di zaman ini ya kekristenan orang-orang. Apa gunanya dia beribadah? Ya sama seperti firman tadi. Secara lahiriah mereka beribadah. Secara lahiriah mereka beribadah. Tetapi pada hakikatnya memungkiri, tidak percaya. Ya. Kalau kekristenan tidak berubah, yang dulu pemfitnah, 20 tahun tetap pemfitnah, tetap suka menjelekkan orang, tetap garang, tetap suka memberontak, tetap menuruti hawa nafsu. Ya, apa artinya? Ya. Apa artinya? Ya, periksa diri kita periksa dulu. Jangan dulu lihat orang lain. Jangan lihat orang lain dulu. Periksa diri kita. Coba lihat diri kita. Kalau saya dulu garang, apakah saya sudah kenal Tuhan 10 tahun garang saya berkurang? Apa tetap garang? Ya. Kalau saya dulu sombong, berlagak tahu, apa sudah kenal Tuhan masih tetap begitu? Ya. Kalau saya dulu suka apa dikatakan? Menjelekkan orang, tidak mau berdamai sebelum kenal Tuhan. Apakah sudah kenal Tuhan tetap saya tidak mau berdamai? Hah? Tidak mau berdamai. Banyak katanya anak Tuhan nggak mau berdamai. Banyak nggak mau berdamai. Bagaimana? Tidak yakin kan? Tidak mau berdamai. Tidak tahu mengasihi. Apa artinya? Diri kita dulu ini. Ada nggak perubahan dalam diri saya selama saya kenal Tuhan 10 tahun ini? Ada nggak perubahan? Sama nggak? Saya sudah bertobat hampir 20 tahun. Coba, beberapa tahun kita bertobat. Ada nggak perubahan? Ada nggak perubahan dalam diri kita? Kalau sama ya perubahan sama manusia akhir zaman ini ya percuma lah. Ya. Ayat 6, perhatikan ayat 6. Ayat 6 dikatakan apa? Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ada orang-orang demikian menyelundup ke dalam jemaat. Ya, ada. Hati-hati kita orang-orang demikian yang menyelundup ke dalam jemaat. Mereka mencari mangsa. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain, ya, ke rumah orang lain, dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu.
Perempuan-perempuan itu yang dimaksud jemaat. Itu dimaksud perempuan jemaat. Ya. Hati-hati, orang-orang begini nanti ada masuk ke jemaat-jemaat, menjerat. Ya. Ada korbannya nanti. Jemaat-jemaat yang lemah, itu korbannya nanti. Hati-hati kita akhir zaman ini. Ada orang-orang itu nanti. Ayat 7. Perhatikan ayat 7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal, pura-pura mau mendengar firman. Pura-pura mereka asal apa kan mendengar khotbah seperti ingin diajar. Tapi kenyataannya tidak berubah-berubah orangnya. Tidak berubah orangnya. Tidak bisa mengenal kebenaran. Karena itu artinya apa? Tidak berubah. Tidak berubah. Sudah mendengar khotbah ribuan. Sudah mendengar khotbah berpuluh-puluh tahun. Ini selalu ingin diajar maksudnya. Sudah mendengar khotbah berpuluh tahun, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Tidak ada perubahan. Ya, udah banyak tahu firman, tapi tidak ada perubahan, tidak ada bisa mengenal. Banyak orang begitu. Ayat 8. Sama seperti Yanes dan Yambres yang menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ya. Orang-orang yang menentang Musa. Siapa Musa? Musa gembala. Ya, orang-orang yang menentang gembalanya, tidak menghormati pemimpinnya. Itu maksudnya. Suka memberontak, menentang pemimpin. Kalau pemimpin salah ya wajar. Tapi kalau pemimpinnya benar, dia memberontak. Ya. Akal mereka bobrok. Iman mereka tidak tahan uji. Ya. Tidak tahan uji, iman yang palsu. Ya. Menentang pemimpin, itu maksudnya. Ayat 9. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka akan nyata bagi semua orang. Ya, nyata nanti. Orang-orang itu pikirnya kita nggak tahu, padahal nyata kebodohannya. Ya, dipikirnya kita nggak tahu orang-orang demikian, tapi kita yang memiliki pikiran Kristus mengenal orang-orang demikian. Amin. Kita kenal orang-orang kayak gitu. Makanya dikatakan Tuhan tadi, jauhilah mereka. Ya, kita kenal orang-orang yang berpura-pura. Kita kenal kita orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kenal kita orang yang berpura-pura. Nyata kebodohan mereka nanti sama kita. Ya. Ayat 10 sebagai ayat penutup. Ayat 10. Ya. Dikatakan apa? Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Maksudnya ajaran Paulus. Haleluya. Ya. Kita harus ikuti ajaran firman Tuhan. Cara hidupku, kita ikuti cara hidup Paulus bagaimana. Pendirianku, kita ikuti pendirian Paulus. Imanku, kita ikuti iman Paulus. Kesabaranku, kita ikuti kesabaran Paulus. Kasihku, kita ikuti bagaimana Paulus mengasihi jiwa-jiwa. Ketekunanku, kata Paulus. Ayat 11, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium, di Listra. Semua penganiayaan itu telah kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Bayangkan. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Artinya apa? Arti ayat ini, biarlah yang kudus tambah kudus. Amin. Itu, biarlah yang jahat makin jahat.
Karena dikatakan ini, memang setiap orang yang apa dikatakan, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Orang jahat tambah jahat. Padahal didengar firman. Iya. Mereka akan sesat, akan disesatkan lagi. Tetapi yang kudus biarlah bertambah kudus. Yang jahat biarlah bertambah jahat. Pasti. Kalau orang nggak mau merendahkan diri, ya, kepada Tuhan, belajar, pasti bertambah jahat. Bertambah jahat nanti. Nggak ada perubahan. Firman Tuhan nggak salah itu. Yang kudus bertambah kudus. Cintai kekudusan, bertambah kudus kita. Amin. Semakin gak cinta kekudusan pasti bertambah jahat. Ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu Bapa. Kami tahu firman-Mu Bapa sulit dikerjakan Tuhan. Kami tahu firman-Mu sulit dikerjakan Bapa. Tidak gampang Tuhan Yesus. Kedagingan kami Bapa, hawa nafsu kami, keangkuhan kami, kesombongan kami Tuhan. Tidak gampang Bapa di sorga. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus, menghancurkan kedagingan kami, menghancurkan keangkuhan, menghancurkan kesombongan kami, sehingga kami menjadi serupa dengan Engkau. Bertambah kudus, bertambah kudus, bertambah kudus. Terima kasih Bapa yang baik, berkati firman, berkati kami semua. Kasih Bapa yang baik, sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom untuk kita semua. Shalom. Haleluya. Luar biasa. Firman Tuhan luar biasa untuk kita. Tujuan firman hari ini firman bukan untuk orang dunia. Amin. Tetapi untuk anak-anak Tuhan. Artinya tadi keadaan pada akhir zaman ini ditujukan untuk orang-orang yang rajin ke gereja. Oke? Orang-orang yang rajin ke gereja. Firman Tuhan ini tidak ditujukan untuk umum, untuk seluruh yang ada di dunia, tetapi untuk kita. Haleluya. Yang dikatakan selalu rindu diajar, tetapi tidak pernah mengenal Kristus dengan benar. Kenapa bisa didengar pengajaran, tetapi tidak pernah sampai kepada pengenalan kepada Kristus dengan benar? Karena tidak mau bertobat, tidak mau diubahkan. Haleluya. Jadi seperti firman tadi itu, 10 tahun lahir baru, kita katakan lahir baru ya. Arti lahir baru menerima Kristus, menerima Yesus, bahkan menyerahkan hidupnya untuk dibaptis. Nah, tetapi berjalannya waktu tidak ada perubahan. Yang dulunya tukang pecah belah, berjalan waktu tetap itu karakternya. Padahal dengar firman, sama-samanya kita duduk mendengar khotbah. Tetapi kenapa ada satu pribadi yang bisa diubahkan? Ada satu pribadi yang tidak pernah berubah. Yaitu tadi, tidak mengoreksi diri sehingga tidak mau diubahkan. Bahkan betul kata firman tadi itu. Ketika ada orang yang menegur, apa? Saya dengar sendiri. Apa dibilang? Tidak perlu saya diajari. Bahkan ada yang berkata, tidak perlu saya didoakan. Oke, jadi awal dari firman tadi 1 Timotius tadi, 2 Timotius 3. Haleluya, dikatakan keadaan manusia pada akhir zaman mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Padahal Tuhan memanggil kita untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan. Tidak hanya orang yang berdiri di mimbar ini menjadi hamba Tuhan, tidak. Tuhan itu adalah kebenaran. Amin. Tuhan adalah kebenaran. Jadi kalau dibilang hamba Tuhan, hamba kebenaran, sama dengan
pelaku firman. Jadi bukan hanya ibu gembala, bukan hanya bapak gembala yang menjadi hamba Tuhan. Setiap kita yang duduk mau mendengar firman, status kita sebenarnya hambanya Tuhan. Orang yang mau melakukan firman itu artinya. Haleluya. Dan firman Tuhan katakan, jangan menjadi orang yang mencintai diri dan menjadi hamba uang. Apapun jadi, yang penting dapat uang. Tidak, kita diubahkan. Kalau mungkin dulu kita, sebelum mengenal kebenaran, seperti tadi kata Bapak itu tadi, kita pun dulu orang-orang yang melakukan kesalahan. Tetapi sesudah datang kepada Kristus, kita mau berubah. Kalau dulunya garang, tukang marah, sekarang kita belajar perlahan-lahan, sedikit lagi, seperti perjalanan sampai kepada tujuan. Tidak mau berdamai. Ada orang yang pernah saya coba untuk damaikan, tidak mau. Ayolah, damailah dengan si Hani. Tidak mau. Padahal udah berpuluh tahun lahir baru katanya. Haleluya. Jadi biarlah kita orang-orang yang mau berubah. Orang-orang yang mau berubahlah kita. Saya terkejut tadi berlagak tahu. Di sini banyak anak-anak Tuhan tertipu melihat satu pribadi. Tahu dia semua. Tahu dia internet ini, begulak, tahu dia semua. Tahu rahasia-rahasia dunia, tahu dia. Awak kira udah hebat kali. Sampai seseorang itu berhasil menggiring orang-orang yang lemah, gereja-gereja, perempuan-perempuan, jemaat-jemaat, melihat kehebatan seseorang. Apa aja pun dibilang jadi maulah kita. Dikatakan di sana, haleluya, belajar kita untuk mengenal kebenaran. Amin. Jika ada orang-orang yang mau mencoba menggiring kita kepada kemauannya demi uang, ya kan itu tadi, mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Lihat dari buahnya, haleluya. Kalau enggak karena ada persoalan uang, tidak mau ibadah. Jadi itu berapa minggu yang lalu ya, kayaknya sebulan yang lalu. Hikmat Tuhan, cuma saya tidak bicarakan di tengah-tengah kita. Tapi memang saya nggak bilang. Sepertinya dengan lembut Tuhan memberikan pengertian di hati saya. Ketika beribadah, apa yang bisa kau beri untuk Tuhan? Dengan cara bukan langsung kita tengok Tuhan itu. Ketika beribadah, apa yang bisa kita persembahkan? Apa yang bisa kita sumbangkan di dalam suatu komunitas itu? Beda dengan orang yang mementingkan diri sendiri dan menjadi hamba uang. Apa yang bisa ku ambil dari sini? Itu 1 bulan yang lalu, tapi saya nggak bilang. Satu bulan yang lalu. Haleluya, biarlah kita menjadi orang-orang yang berubah. Apa yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan? Tuhan itu tidak kita lihat secara jasmani, secara fisik. Dengan kata lain, di tempat kita beribadah, apa yang bisa kita sumbangkanlah, istilah bahasa apanya, apa yang bisa. Haleluya, supaya kita bisa melihat buahnya, supaya kita mengkoreksi. Bukan apa yang bisa saya ambil dari sini. Haleluya, kita menjadi hamba-hambanya Tuhan, hamba kebenaran. Terpuji nama Bapa di surga. Haleluya. Ada kesaksian? Haleluya.